tingkat kabupaten bolehlah beliau liar gitu. Di provinsi mah kan ini tugasna kabupaten gitu ya. Harusnya saling membantu, jangan dilepas kayak gitu. Ini kebiasaan lama ya. Tingkat provinsi nasional urang kene nu liar Bu. Ya. Urang kene nu ngaluarkeun duit. Jadi mudah-mudahan ini bisa di backup gitu. Jadi saya minta rilisnya apa yang diperlukan kayak gitu ya. Karena saya lihat ini beberapa bangunan juga kan hancur ya Bu ya. Ya, jadi ke depan mungkin arahnya kan sekolah ini tidak perlu luas-luas. Kita bisa mencontoh ke swasta. Yang penting kualitas bangunannya bagus, bisa naik ke atas kayak gitu. Sekarang luas kan kayak gitu. Ngurus anu hese kayak gitu ya. Jadi pengababatnya pemeliharanya lebih besar gitu ya. Ya biayanya. Jadi mudah-mudahan ke depan tidak ada pembangunan tapi langsung dikalaleuwurkeun gitu Bu. Modern gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan ini bisa penataannya juga bisa menjadi bagus. Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Jadi sekali lagi kami siap membantu Bu ya. Nanti Pak UPT ya dikoordinasikan dengan kami apa yang diperlukan ya. Satgas LH mungkin tanaman-tanaman yang diperlukan. Yang penting yang pertama ada inovasi ya. Yang inovasinya sehingga itu menjadi lirikan dari sana Bu. Ya kalau untuk yang lain-lainnya mungkin standarisasinya sama aja, tapi kalau kita perlu ada inovasi yang memang membuahkan manfaat buat sekolah ini. Mungkin itu aja, dan saya harapkan juga terakhir kepada kepala desa Pak RW bantosan ya di sekitar, karena harus ada kerjasama dengan lingkungannya ya. Namun ayeuna sekolah hungkul yang bagus lingkungannya tidak ini kan, jadi keberadaan sekolah ini tidak bermanfaat buat lingkungannya. Jadi yang bisa menjaga sekolah ini adalah wilayah sekitarnya, Pak RT, Pak RW yang ada wilayah di sekitar. Sehingga jalan masuk segala sesuatu, jadi mereka merasa bahwa SMP Dua Leuwi Sadeng itu SMP mereka sendiri yang harus dijaga ya. Jangan sampai lalungitan ya lalungitan gitu. Jadi harusnya kan banyak ada kecolongan ya Bu ya. Yang sebelah sana tuh Pak Kapolsek ya, ulah nyimpen barang-barangnya di Jaruru, di Jaruru pasti hese gitu ya, pasti diambil kayak gitu ya. Hari ini banyak ya kejadian-kejadian pencurian, saya mudah-mudahan ini bisa dijaga, dan saya harapkan mari kita bersinergi ya. Ibu jangan merasa sendiri, insya Allah kita akan bantu Bu ya. Kita berusaha, kalau diperlukan apa-apa nanti kita koordinasikan oleh saya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat sekolah ini. Itu aja yang perlu sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya. Mari kita sama-sama, ini merupakan pintu masuk ya. Perjuangan kita baru dimulai ini Bu ya. Jadi masih banyak yang perlu dibenahi sehingga kita harus berbarengan. Kalau tidak berbarengan ya mungkin kita kasihan ya sekolah sendiri. Tapi kalau kita berbarengan insya Allah itu akan memudahkan dan akan meringankan beban sekolah. Itu aja yang perlu sampaikan. Sekali lagi saya atas nama kecamatan ya Leuwi Sadeng mendukung penuh, mudah-mudahan SMP Dua Leuwi Sadeng ini bisa menanglah di provinsi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Leuwi Sadeng, Bapak Kasih Pendidikan dan Kesehatan, Pak Kasih PKM, Pak Haji, Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Desa, Kepala UPT Pertanian, Bapak PGRI, dan tidak lupa kepada Ibu Kepala SMP 2 Leuwi Sadeng yang saya hormati. Alhamdulillah tahapan demi tahapan sudah kita lalui, dan saya ucapkan selamat berjumpa lagi kepada Ibu dari DLH yang kalau tidak salah ketika prosesi Ibu juga yang datangkan pada waktu itu Ibu, iya kan? Waktu tingkat kabupaten itu kan, Ibu juga selamat datang dan berjumpa kembali ketika
usia kita masih panjang dan alhamdulillah sesuai estafet dari kepala-kepala sekolah yang pertama. Tentunya tidak mungkin seperti ini SMP 2 ini Pak Lurah kalau tidak didasari atau tidak ada penyebab pelaku yang pertama, yaitu dari Pak Kurdiana, kemudian disambung dengan Pak Ian. Tetap mereka itu dari kepala sekolah yang pertama jelas perubahan-perubahan, apalagi perubahan yang Pak Kurdiana itu masih nol. Perjuangannya masih nol, bersama-sama dengan saya waktu itu masih numpang ke SD Babakan Sadeng 2. Terjadi pada waktu itu bukan persaingan ya antara Pak Lurah BJ dengan Pak Lurah Mulyadi ya, masalah lokasi tempat pembebasan tanah untuk pembangunan SMP 2 ini. Sehingga pada waktu itu Pak Kurdiana ngeluh, Pak bagaimana ini sih mau PPDB mulai jangan ya ada sosialisasi. Emang kenapa? Khawatir katanya Hanas Narima PPDB itu kan siswa baru. Ketika itu lokasinya nanti ke Wangunjaya, mereka pada pindah nantinya, tidak jadi masuk ke NDB. Kata saya, Bapak tidak punya kewajiban apa-apa, Bapak mah kewajiban hanya mengelola pendidikan di Leuwi Sadeng, khususnya SMP. Bagaimana trik kita? Bukan kita membeli dengan kepada itu calon siswa, kepada masyarakat, lulusan SD, lulusan MI dibeli, bukan itu. Tapi kita harus bisa menciptakan nilai jual kepada masyarakat sehingga daya beli masyarakat itu tidak ada istilah tawar-menawar gitu. Saja barangkali dan terima kasih, mohon maaf. Sekali lagi akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Camat Leuwi Sadeng, Ibu Kepala Sekolah SMP 2 Leuwi Sadeng, dan Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah. Jadi saya reuni juga, ternyata sudah lama banget. Sudah sekitar berapa tahun ya Pak Camat? Kami pernah satu kantor dengan Pak Camat di Kecamatan Parung. Jadi kita alhamdulillah silaturahmi kita berlanjut. Baru saya lihat dulu kayak takutnya saya salah. Ternyata alhamdulillah beliau juga masih kenal saya karena beliau itu cuma 2 bulan ya Pak, kalau nggak salah di Parung. Jadi ini silaturahmi juga buat kita alhamdulillah dengan Pak Camat. Mudah-mudahan apa yang tadi saya dengar, dukungan dari Pak Camat itu luar biasa. Kita beri aplaus buat Pak Camat dan rang-rangannya, karena sekolah Adiwiyata itu tidak bisa bergerak atau bekerja sendiri-sendiri tanpa dukungan dan bekerja bersama-sama, yaitu yang kita kenal mungkin Adiwiyatanya. Kalau yang Adiwiyata itu sebagai bonus aja sih Pak sebenarnya. Kalau menurut Permen KLHK itu yang nomor 52 itu yaitu yang paling penting adalah PBHS-nya, yaitu peduli berbudaya lingkungan hidup sekolah. Nah itu yang paling penting. Kalau Adiwiyatanya itu bonusnya. Bonus kita sudah melakukan PBHS. Jadi jangan dibalikan ya Pak ya. Kita inginnya Adiwiyatanya, bukan. Tapi PBHS-nya. Peduli budaya lingkungan hidup sekolahnya yang kita perlukan. Kita perlu bekerja sama kalau dengan mungkin dengan lingkungan kita. Kata Pak Camat tadi, kalau kita ini udah bagus semua di SMP ini dengan lingkungan yang bagus, tapi sekitar kita itu mempengaruhi juga. Karena yang kita didik itu anak-anak sekolah, mungkin sekarang secara daring ya Pak ya. Tapi itu juga dengan adanya COVID ini kita introspeksi, dan mungkin kita juga mungkin ini dengan lingkungan kitanya juga. Oh iya gitu ya, alhamdulillah ya. Anak-anak juga mungkin
Orang tuanya ya. Ini juga pembelajaran buat orang tuanya. Karena kalau di sekolah itu berapa jam ya Bu ya? Tapi yang lama juga. Jadi permulaannya juga kita harus dari rumah. Sudah membiasakan. Kalau ini bagi orang tua juga mungkin kita sekalian menjaga sosialisasi juga, mulailah membuang sampah atau memilah sampah dari rumah kita sendiri. Jadi terbawa juga kita ke sekolah. Kalau anak-anak sudah terbiasa, pembiasaan yang disebut budaya itu pembiasaan kita melakukan. Jadi jangan hanya kita ingin embel-embel sekolah adiwiyata, tetapi kita harus membiasakan diri. Nanti banyak banget mungkin di Excelnya ya Bu ya, kita arahnya ke sana, isian-isiannya gimana kita membudayakan kita. Karena kita juga harus banyak pepohonan. Karena pohon besar itu menghasilkan untuk 3 orang oksigen. Nanti kalau yang lebih tinggi lagi dihitung Pak, Ibu. Pepohonannya ini ada berapa, warga sekolahnya ada berapa, keterlibatan warga sekolah. Karena sekolah adiwiyata itu semua harus terlibat. Harus bekerja bersama-sama, bukan hanya sendiri-sendiri. Kalau hanya kepala sekolahnya, ibu aja yang saya ingin sekolah SMP 2 Lewiliang itu menjadi sekolah adiwiyata, percuma. Kalau ibu dan bapak dan warga di sini tidak mendukung dari kantinnya, dari cleaning service-nya dan lain-lain, ibu bapak gurunya. Karena apa yang tadi juga mapelnya juga harus sudah mengarah. Kalau minimal ke provinsi itu 10 mapel ya, iya. 10. Harus 10 mapel yang sudah menuju ke lingkungan hidup. Nanti di Excel itu ya, kalau itu udah tahulah apa adiwiyata, mungkin sekolah yang berbudaya udah tahu. Tapi intinya saya untuk mengarah ke provinsi ini. Itu Excelnya luar biasa Ibu, sama dengan Excel kabupaten, tetapi kita lebih ditingkatkan. Karena kita berpacunya mungkin kalau kita ingin mendapat penghargaannya, kalau di provinsi itu Raksa Prasada namanya. Nah itu lebih ketat juga karena kita beberapa kabupaten dan kota yang harus kita ini kan sekolah juga mereka. Alhamdulillah tahun kemarin dengan jeripayah kita semua dan dukungan semua, kita mengajukan 22 sekolah ke tingkat provinsi. Alhamdulillah 22-nya sekolah itu mendapat Raksa Prasada tingkat provinsi. Itu prestasi luar biasa. Di tahun 2020 itu kita mendapat, dan kita juga mendapat kabupaten terbanyak ya, ketiga seprovinsi. Jadi kemarin juga Bupati juga mendapat penghargaan Raksa Prasada untuk Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan tahun ini Raksa Prasada untuk pemerintah Kabupaten Bogor ini bisa kita capai dengan dengan mengirimkan peserta untuk mengikuti ke tingkat provinsi dan kita lolos. Mudah-mudahan tahun ini lebih banyak yang ikut serta. Karena kalau tingkat provinsi juga sama dengan tingkat kabupaten, kita meminta kesediaan sekolah. Kita tidak menunjuk ya Bu ya, karena takutnya kalau kita tunjuk nggak enak juga gitu. Kita inginnya ya kesediaan, kesadaran mereka mau ikut apa enggak nih ke sekolah adiwiyata. Tapi saya diharapkan karena banyak sekitar 1000 ya sekolah di Kabupaten Bogor, baru 0,5-nya lah, nggak setengahnya juga, kita baru 0, berapa lah yang ikut adiwiyata. Ya diharapkan tahun ini kita ke provinsi lebih banyak dari tahun kemarin, mudah-mudahan. Dan tahun ini juga kita baru pendaftaran baru sosialisasi yang tingkat kabupaten. Alhamdulillah kalau untuk itu sosialisasinya sudah banyak yang mendaftar, tapi mudah-mudahan juga yang ikut ke tingkat kabupatennya mudah-mudahan banyak. Kemarin itu kita karena Covid baru ada 16 sekolah. Mudah-mudahan tahun ini lebih banyak lagi yang ikut ke program adiwiyata. Mungkin yang intinya kalau itu saja sih yang saya nanti yang kita pokokkannya dalam kesempatan itu Excelnya ya Bu ya. Karena itu cukup banyak juga pengisiannya. Diharapkan nanti mungkin ke tim adiwiyata sekolah lebih cermat karena ini harus disesuaikan dengan keadaan yang di lapangan Bu. Jangan asal-asal ngisi, ya ada, ini ada, semua ada. Ternyata di lapangan dan administrasinya tidak ada.
Dan kebanyakan jangan lupa juga administrasi harus tertib banget. Mungkin ada kebijakan-kebijakan Ibu tapi lupa. Tidak ada nomor, tidak ada tanggal, dan lupa tidak ditandatangan dan distempel. Itu kebanyakan yang kami temukan di beberapa dari tahun kemarin juga ada yang di 2021 kami sampai jam 3 malam itu. Tim kami itu sampai jam 3 malam untuk menertibkan administrasi. Karena kalau penilaian ini kan ada nilai-nilainya Bu nanti. Kalau ke tingkat provinsi itu 90 ya Ki ya? 80 ya? 80. Nanti kalau lebih juga nggak apa-apa, tapi asal sesuai dengan kenyataan di lapangan. Jadi jangan asal-asal, oh ngisi, ya ada. Ternyata begitu kami lihat, jadi harus disesuaikan antara perencanaan, kan sekarang dibagi 3, perencanaan, pelaksanaan, sama evaluasi. Nanti yang kemarin kabupaten tinggal ditambah aja Bu dokumen-dokumennya untuk ke provinsi. Jadi jangan ditinggalkan, tinggal nama-nama aja. Tepat 3 komponen itu. Jadi di perencanaannya, nah sekarang tahun ini Ibu merencanakan apa? Disesuaikan dengan pelaksanaannya. Nanti dievaluasi. Perencanaan dengan pelaksanaan sesuai apa enggak? Kalau tidak sesuai nggak jadi masalah. Karena mungkin ada alasan-alasannya gitu. Jangan sampai di pelaksanaan kita mungkin Ibu beringinan tiba-tiba di perencanaan bikin biopori, tiba-tiba Ibu melaksanakannya penanaman. Nah, itu tidak sinkron. Nah, jadi harusnya semua ada di perencanaan, ada penanaman lubang biopori, kecuali kalau Ibu menawarkan di perencanaan itu bikin lubang biopori 1000, tetapi pelaksanaan Ibu 700 nggak jadi masalah. Yang penting itu kan harus evaluasinya ada 700, itu nggak jadi masalah. Yang penting sinkron antara perencanaan, pelaksanaan, dan yang dievaluasi. Tidak tercapai nggak jadi masalah. Tetapi jangan tiba-tiba Ibu ada kebijakan ingin apa aja. Awalnya kita sudah merencanakan tim Adiwiyata ingin ini kegiatannya. Ternyata Ibu kepala sekolah tiba-tiba ingin kegiatan ini tidak sesuai dengan perencanaan. Mungkin kalau inginnya Ibu ditata yang sebelah sana, di perencanaan tidak. Nah itu menyalahi Bu. Jadi disesuaikan antara pelaksanaan, antara perencanaan, pelaksanaan. Nanti kalau kita lihat di evaluasi, tercapai dan tidaknya tidak jadi masalah. Pasti ada alasan dan kendala-kendalanya. Nah, nanti mungkin ke depan juga diharapkan jangan kita melihat dinding itu, ini berwarna-warni bagus tapi hijau. Kita hijaukan dengan tanaman-tanaman. Kan Ibu kalau sekarang warga Ibu tinggal di kali berapa oksigen? Sampah juga mungkin sekarang tidak ada kendala karena tidak ada anak-anak. Sampah yang menurut SN itu yang dihasilkan oleh sekolah itu 0,3 kilo yang dihasilkan setiap orang. Berapa? Dan diharapkan ini tidak boleh ada pembakaran. Dicamkan tidak ada pembakaran. Jadi mungkin ini harus ada, makanya kata saya tadi harus ada kerjasama dengan masyarakat sekitar. Mungkin dukungan dari kepala desa, Pak Camat yang lain, tidak boleh ada pembakaran. Kalau sudah tingkat nasional begitu lihat asap langsung balik kanan Bu, dari KLHK nggak akan dilihat. Begitu Ibu gimana Ibu persiapannya, nggak tahu di provinsi. Kalau kemarin masih toleransi ada provinsi nggak jadi masalah, tapi nggak tahu tahun sekarang timnya berubah. Begitu lihat asap dikit aja dari mana langsung Bu, meskipun Ibu udah persiapan segimana kan, balik kanan lu, balik naik mobil. Nah nggak boleh sama sekali Pak Camat. Itu kita kejadian tahun berapa ya Ki? 2019 nasional Pak. Sudah siap semua sekolah mau menyambut. Begitu di depan ada pembakaran, balik kanan, balik. Nah, itu jangan sampai begitu Pak. Karena kita juga malu gitu kan. Kami sebagai tim pembina malu karena kita sudah berupaya, sudah membina jangan ada pembakaran. Dan juga keran-keran yang bocor secepatnya diganti. Nanti mereka itu kalau lihat ada keran minta botol.
taruh botol di situ. Ya keliling-keliling penuh sekian. Nah, berarti setiap hari berapa jam itu berapa air yang sudah terbuang. Dia sampai hitung, Pak. Nah, makanya kita harus bekerja sama itu di situ. Kalau mudah-mudahan kalau kita ke nasional, udah kita provinsi. Kalau provinsi, kalau tidak terlalu banyak, pasti dilihat ke lapangan. Tapi mungkin kalau banyak, mudah-mudahan kita jangan sampai dilihat ke lapangan, tapi cuman administrasi. Makanya kita perkuat di administrasi nih sekarang untuk adiwiyata provinsi. Kalau makanya itu diharapkan semua itu bekerja sama itu untuk pengisian Excelnya. Jangan asal-asalan, disesuaikan dengan keadaan di sekolah. Nanti kami juga setelah sekarang, nanti mungkin kita juga nanti ada pembinaan beberapa kali. Kami kemarin melakukan untuk provinsi 5 kali. Karena kami terus-terusan untuk pengisian Excelnya dulu. Baru kami setelah Excelnya benar, baru kami ngelihat ke lapangan. Karena kita juga harus administrasi dulu, Pak. Jadi yang dipentingkan sekarang administrasi, tetapi ke lapangan tetap. Karena disesuaikan nanti dengan administrasi yang ada. Jadi jangan sampai di administrasi kita sekian pohon. Mungkin nanti kalau bisa dihitung, mereka itu sekian dilihat yang tingginya berapa, karena nanti ada di situ berapa pohon besar, berapa pohon kecil, dihitung. Enggak rumput. Karena disesuaikan nanti mungkin yaitu oksigen yang dihasilkannya. Makanya perlu bekerja sama itu di sini gitu kan. Akhirnya di luar di dalam sudah bagus. Keluar kecuk-kecuk teh aya nu ngabakar. Aduh eta. Nah. Makanya alhamdulillah di sini komplit Pak Camat bawa reng-rengannya dengan kepala desanya, berarti semua harus bersosialisasi. Ya, alhamdulillah dengan RT. Nah, itu kita harus bekerja sama. Karena tidak bisa adiwiyata itu berdiri sendiri, keinginan sekolah harus didukung semua. Karena dilihat dari lingkungan di depannya kayak gimana. Mungkin kalau di sini udah bos, ternyata ya buang sampah di mana aja. Makanya saya sekarang sudah, kalau dulu sudah anak-anak, sekarang buang sampah pada tempatnya. Dari dulu kita terngeng-ngeng ya Pak Camat ya, buang sampah pada tempatnya. Paling sok deh buang kemana ini kalau sampah gitu. Tapi kita rubah mindset kita, pilahlah sampah dari rumah. Anak-anak di sini juga nanti diajarkan, mungkin tadi di mapel-mapel juga ya. Kita sudah bisa memilah sampah dari rumah. Nah, anak-anak ya, ibu-ibu juga nanti yang di rumah, biasakan memilah sampah dari rumah. Kita bikin 3 kantong lah dulu. Mau plastik, mau apa? Sampah plastik, sampah organiknya, kertas-kertasnya. Kan bisa ada nanti mungkin kalau di daerah ada KRL, bisa di bank sampah atau pengepul-pengepul bisa dijual. Kalau bisa yang kreatif dan inovasi bisa dikreasikan. Sampah tadi yang bekas-bekas sayuran apa-apa mungkin yang organiknya bisa jadi kompos. Sekarang lagi booming Pak, bunga-bunga, harga komposnya mahal. Kalau kita bikin sendiri sudah mengurangi uang belanja kita bagi ibu-ibu ya Bayu. Ya kan sekarang lagi booming nih. Mungkin si ibu juga gitu, mungkin yang di rumah, Pak beliin itu tuh kompos sekian. 15.000 satu kantong itu. Kalau kita tiap hari sisa makanan jeruk yang itu bisa jadi pupuk. Ada nilai ekonomisnya. Kita sekarang alanya kata Bapak tadi kan dari komite, kita harus punya nilai jual. Sekolah itu betul. Sekarang sudah mengarah orang anak-anak yang punya duit itu membuat sekolah-sekolah swasta dengan berbagai inovasi-inovasinya. Ayo kita gerak, sekolah negeri juga bisa. Dari kabupaten mana itu dia di ujung sana sekolahnya, tapi luar biasa. Dia bisa nasional. Jadi
Intinya kitanya berkeyakinan. Mau kita nggak merubah kita sendiri, dari kita sendiri aja dong. Kalau mengajak mah gampang. Kita harus peduli dulu nih. Jadi diharapkan orang tua dan adik-adik juga harus sudah membiasakan, membudayakan. Namanya mengubah perilaku itu agak susah, tapi kalau kita terus menerus ya Bu ya, insya Allah. Jadi makanya KLHK itu nyebutkan peduli berbudaya. Jadi kita harus peduli itu mungkin kita jangan hanya melihat sekolah kita, tapi kita bermasyarakat, membudayakan, harus membiasakan. Kalau tidak dari sekarang, kapan Bu? Sekarang tumpukan di Galuga udah berapa? Dengan kita hitung aja sekarang, kita udah mencapai 6.000 penduduk. Kali 0,5 berarti 3.000 sehari. 3 ton kita menghasilkan sampah. Daya tampung di Galuga tidak tertampung. Nah solusinya, kita bisa melihara maggot. Maggot itu setengah kilo itu dia bisa menghabiskan sampah sekitar berapa ya kemarin teh? Hampir 15 kilo. Enggak. Itu bisa dimakan, Pak. Ya itu bilatung, tapi bilatung itu Pak, kemarin kami habis webinar dengan KLHK. Jadi ya namanya di Dima bilatung, kalau kerennya maggot gitu kan. Kerennya sih itu nilai jualnya cukup mahal dan bisa, kemarin hasil penelitian bisa bukan menyembuhkan, ya menyembuhkan sebagai obat lah, obat untuk stroke dan diabetes. Maggot itu mahal juga kalau sudah kering. Itu pupuknya bekas-bekasnya itu Bu, kalau kita jadikan pupuk luar biasa hasilnya daripada kompos-kompos yang lain. Kita bisa pilih Pak supaya nggak bau. Kita mungkin untuk memelihara maggotnya kita bisa dari nanas, nasi yang harum-harum itu aja, supaya tidak ada banyak lalatnya juga. Saya kemarin nyoba, ada yang dari itu, mal enak manis gitu, sudah dikeringkan. Enak Pak, nanti saya bawa deh, Pak Rudi. Digoreng di mana? Digoreng Pak, sekarang di oven lah. Kayak koaci Pak, sudah dikalengin. Kan makannya sampah Bu. Ya loh Pak, sampah juga kan sampah membawa berkah Pak sekarang itu. Jangan sampah membawa musibah. Yang mau musibah kan kita juga pusing, longsor di mana-mana. Kita sekarang harus punya keyakinan bahwa sampah itu membawa berkah. Dengan mengumpulkan dengan itu luar biasa. Yang penting intinya kita ayo bersama-sama. Saya percaya ke Pak Rudi masih energi, masih muda, tenaganya masih bisa kemana-mana. Tumbuhkan lagi Pak KRL di tiap RW. Kita KRL, kita masih kalah Pak di Proklim di Kabupaten Bogor, kita kalah banget, belum kita mendapatkan Proklim. Saya juga ini lagi berupaya gimana caranya, mudah-mudahan tahun ini kita mendapat Proklim. Yaitu sama dengan, tapi dia 3 RW Pak. Program lingkungan iklim. Nah itu Pak, jadi kita harus 3 RW Pak. Kalau Bapak mau menciptakan KRL 3 RW itu Pak, biar nantinya bisa diangkat untuk Proklim. Saya sekarang lagi berkolaborasi dengan pihak dengan TL ya, Tata Lingkungan, supaya tahun depan kita bisa mencapai Proklim. Karena kita Kabupaten Bogor segitu besarnya, udah berapa tahun kita? Berapa ya? Tahun berapa ya? 9 berapa? 19 Bapak Ki? 2019. Enggak dapat Proklim. 2014 baru Proklim itu. Udah berapa tahun kita tidak mendapatkan Adipura.
Yang saya tahu tahun 94 kalau nggak salah ya. Nah, zamannya Pak Adi Yoso. Karena kita itu awalnya dari sampah. Kalau Adipura, Adiwiyata, yang adik-adik kayak gitulah, semuanya berawal dari sampah. Sampah kita karena mungkin keenakan ya, karena kita itu luas mungkin ya, terlalu panjang tong sampahnya di mana-mana, asal lung gitu kan, panjang banget kita tong sampahnya, paling terpanjang kali, sepanjang sungai itu tong sampah mungkin dianggapnya. Ya itulah intinya kami berterima kasih dukungannya Ibu di sini luar biasa, dari RT, dari tingkatannya paling kecil sampai Pak Camat mendukung Adiwiyata ini. Mudah-mudahan ini jadi motivasi ke sekolah-sekolah yang lain Pak, tidak hanya SMP Negeri 2 aja, mungkin nanti kalau Bapak pimpin bisa sekolah-sekolah yang ada di sini bisa ikut program Adiwiyata dan menjadi kebanggaan buat warga Leuwi Sadeng. Dan mungkin nanti juga ke depan saya minta juga ke Bapak, mumpung ada, karena juga saya jarang juga ketemu, digalakan lagi KRL di kampung-kampung. Karena kalau sudah kampung tertata bisa menjadi kunjungan wisata, itu menjadi jadi sumber penghasilan bagi masyarakat kita juga. Jadi jangan dianggap sepele itu KRL, tapi kan membawa berkah juga buat mereka. Bank sampahnya lebih ditingkatkan. Gimana caranya? Intinya saya menekankan di sini karena ini semua ada di sini dari tingkat RT-nya. Pilahlah sampah dari rumah kita sendiri. Jadi jangan sampai galungga penuh. Kalau sudah milah, berarti yang Bapak tiap hari timbang berapa? Kalau dikali berapa? Kalau Bapak coba hitung, yang saya hasilkan setiap hari itu berapa kilo? Kalau saya semua ke galungga dengan 6.000, berapa? Kabupaten Bogor belum sanggup. Karena kita terbatas masih di galungga. Makanya salah satu sekarang program dari KLHK itu dengan pemeliharaan maggot. Karena maggot itu luar biasa untuk mengurangi sampah yang organiknya ya. Yang organiknya. Mungkin belitung kayak gitu Pak, yang biasa aja Pak, diginiin. Kalau sudah dikeringin itu harganya berapa ya? 1 ons itu 100.000. Harganya cukup. Nanti mungkin ke depan ya di sekolah-sekolah juga bisa Bu. Nanti mungkin di masyarakat juga, karena sekarang kemarin dari distributornya itu dia sekarang masih kekurangan. Orang-orang luar negeri itu sudah menggunakan sebagai obat. Tapi karena mereka itu sudah demikian rupa diinovasikannya, mungkin melalui kapsul mungkin nanti untuk kecantikan juga maggot itu bagus. Jadi banyak sekarang itu. Kemarin juga arahan dari KLHK itu membudayakan maggot itu karena potensi untuk menaikkan ekonomi masyarakat itu dalam pandemi itu menguntungkan. Itu saja mungkin yang saya dapat saya sampaikan, karena nanti khusus dari rekan kami Rizky yang untuk memaparkan gimana pengisian untuk yang Excel dan lain-lainnya. Itu secara administrasinya, karena itu sangat perlu, mungkin nanti tim dari Adiwiyata aja yang hadir di sini karena itu lebih fokus ya Bu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.